Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu empat mata dan sangat produktif. Kedua pemimpin negara ini sepakat untuk terus memperkuat dan meningkatkan komitmen kerjasama dan kemitraan strategis Indonesia-Prancis. Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Pertemuan bilateral kedua pemimpin negara ini fokus memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang kerjasama. Di antaranya kerjasama erat di bidang pertahanan, termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan, energi dan transisi energi, khususnya pengembangan energi baru terbarukan, serta infrastruktur dan transportasi. Selain itu, Indonesia dan Prancis juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dan riset, ekonomi kreatif, serta penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Pertemuan empat mata Prabowo-Macron menjadi forum strategis bagi stabilitas perdamaian dunia dan antisipasi dinamika global yang tengah berkembang. Pemerintah Indonesia memandang Prancis sebagai salah satu mitra strategis di kawasan Eropa dalam pengembangan kerjasama bilateral yang lebih luas dan berkelanjutan. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, berikutnya pemerintah memastikan kondisi ekonomi nasional tetap baik kendati sejumlah isu domestik dan global menekan potensi ekonomi ke depan. Di hadapan sejumlah investor Amerika Serikat, Menteri Keuangan memastikan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia tetap pro pertumbuhan dan stabilitas fiskal dipastikan tetap terjaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelar pertemuan dengan sejumlah investor potensial di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia di tengah berbagai isu global. Sejumlah investor besar asal Amerika Serikat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett, dan TD Asset Management. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya memaparkan kondisi fundamental makroekonomi serta strategi fiskal Indonesia. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi agar tetap menarik bagi investasi. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai keraguan yang sempat muncul di kalangan investor terkait kondisi fiskal Indonesia. Tadi kita ketemu investor besar, ada BlackRock, ada PGIM dan beberapa yang besar, HSBC juga di sini. Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi kita dan strategi fiskal dan moneter sedikit kita ke depan. Jadi mereka sebenarnya sudah yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar. Kelihatannya sih mereka berminat terus melakukan investasi di Indonesia. Jadi beberapa pertanyaan juga diutarakan oleh mereka untuk memastikan keraguan mereka terhadap Indonesia bisa dikelirkan dan kita bisa mengkelirkan dengan baik. Purbaya menambahkan bahwa para investor pada akhirnya menilai kebijakan fiskal Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Bahkan para investor menganggap sejumlah lembaga pemeringkatan internasional terlalu cepat memberikan outlook negatif terhadap Indonesia, mengingat data ekonomi terkini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ada. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, di tengah tekanan global, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengklaim telah mengantisipasi berbagai resiko agar iklim investasi tetap kondusif. Adapun salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas basis mitra investasi dan memperkuat stabilitas domestik agar Indonesia tetap menarik perhatian investor. Rosan juga mengungkapkan dukungan investor global terhadap Indonesia masih cukup kuat. Hal tersebut tercermin dalam kunjungannya di Tiongkok, termasuk saat bertemu dengan otoritas seperti Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional. Dalam pertemuan tersebut, ia melihat masih adanya kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia dan pemerintah kini terus berupaya menekan berbagai faktor agar target investasi tahunan dapat tercapai secara optimal. Di sisi regulasi, pemerintah juga mempercepat reformasi sistem perizinan usaha melalui penguatan online single submission. Meski sebelumnya sempat menghadapi kendala dalam integrasi dengan 18 kementerian dan lembaga, pemerintah telah menyetujui pengembangan sistem baru yang dinilai lebih canggih. Sistem tersebut nantinya akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi layanan sekaligus mengurangi kebutuhan tatap muka dalam proses perizinan. Walaupun memang di tengah tantangan ini mungkin saya agak langsung lompat sedikit, memang walaupun di tengah tantangan meningkatnya geopolitik maupun geoekonomi akhir-akhir ini, tetapi justru kita melihat bahwa
ini kesempatan juga selalu terbuka dan ada karena Indonesia adalah negara yang diterima oleh semua negara karena sesuai dengan kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non alignment, sehingga keberadaan kita bisa lihat dari Bapak Presiden dalam kunjungannya ke berbagai negara, baik negara ke Amerika Serikat, ke negara-negara Barat maupun ke negara China dan juga Rusia dan yang lainnya, justru diterima secara. Ya, PT Astra Agrolestari Tbk menargetkan penanaman kembali atau replanting hingga 8.000 hektar lahan sawit di tahun 2026. Untuk mendukung target tersebut, perseroan telah menyiapkan belanja modal sebesar 1,4 triliun rupiah untuk sepanjang tahun 2026. PT Astra Agrolestari Tbk menargetkan penanaman kembali atau replanting hingga 8.000 hektar lahan sawit tahun 2026. Perseroan pun menyiapkan belanja modal sebesar 1,4 triliun rupiah tahun ini. Presiden Direktur Astra Agrolestari Japtetva menuturkan, replanting memang menjadi fokus strategi utama perseroan pada 2026. Menurutnya, target minimal replanting tahun ini adalah 6.000 hektar, tetapi perseroan ingin mencapai replanting 8.000 hektar. Untuk kegiatan replanting, perseroan menganggarkan belanja modal sebesar 1,4 triliun rupiah. Alokasi belanja modal ini naik 79% dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 782 miliar rupiah. Mayoritas belanja modal tahun ini sebesar 63,8% akan digunakan untuk mendukung replanting, kemudian sebesar 19,8% untuk mill and port, serta non-plantation sebesar 16,4%. Adapun di tahun 2025, perseroan telah melakukan replanting seluas 5.080 hektar. Lebih lanjut, perseroan menyatakan industri CPO menghadapi berbagai tantangan struktural dan dinamis, di antaranya pergerakan harga minyak, fluktuasi mata uang asing hingga geopolitik. Faktor supply dan demand global menurutnya menjadi katalis utama yang mendorong harga CPO di tengah stagnasi produksi minyak kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai sumber IDX Channel. PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo maksud kami TBK atau RMKO menargetkan perolehan dana hingga 159,9 miliar rupiah dari aksi rights issue, dan dana ini akan digunakan untuk memperkuat modal kerja di tengah tren positif sektor pertambangan. PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk mengumumkan progres penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Aksi korporasi ini telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS LB pada 8 April 2026. RMKO akan menerbitkan hingga 457 saham baru dengan harga Rp350 per saham. Dengan skema ini, setiap 175 saham lama akan mendapatkan 64 HMETD. Pemegang saham utama PT RMK Investama menyatakan komitmen menyerap seluruh haknya senilai Rp107,9 miliar. Hal ini mencerminkan keyakinan terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Seluruh dana hasil rights issue akan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembelian bahan bakar, pelumas, suku cadang, serta pemeliharaan alat berat. Direktur Utama William Saputra menyebut penguatan modal ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan ekspansi operasional di sektor pertambangan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, S&P menyebut peringkat utang negara-negara di Asia Tenggara diperkirakan akan berada di bawah tekanan. Indonesia disebut menjadi yang paling berisiko jika konflik di Timur Tengah berlangsung berkepanjangan. Kualitas kredit negara dengan bantalan peringkat yang lebih tipis dapat menurun dalam skenario gangguan berkepanjangan di pasar energi. Di Asia Tenggara, S&P menilai peringkat kedaulatan Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut. S&P juga menyatakan harga energi yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya subsidi Indonesia dan akan membebani anggaran, sementara impor minyak yang lebih mahal akan memperlebar defisit transaksi berjalan. Inflasi yang meningkat lebih cepat juga dapat mendorong kenaikan suku bunga yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya pinjaman pemerintah. Sementara itu, Malaysia dinilai berada pada posisi yang lebih baik untuk menghadapi guncangan energi global, meskipun tagihan subsidi dan defisit anggaran kemungkinan lebih tinggi dari rencana tahun ini. Skenario dasar S&P mengasumsikan bahwa intensitas perang Iran akan mencapai puncaknya dan penutupan efektif Selat Hormuz akan mereda pada bulan April. Dalam skenario tersebut, harga minyak mentah Brent diperkirakan rata-rata mencapai $85 per barrel
hingga akhir tahun 2026. Amerika Serikat memperingatkan negara-negara pembeli minyak Iran akan menghadapi sanksi tambahan seiring pengetatan tekanan terhadap Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Langkah ini merupakan bagian dari strategi tekanan maksimum Washington terhadap Iran terkait dengan program nuklir dan dukungannya terhadap kelompok militan di Timur Tengah. Amerika Serikat memperingatkan negara-negara pembeli minyak Iran akan menghadapi sanksi tambahan seiring pengetatan tekanan terhadap Teheran di tengah konflik yang masih berlangsung. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan, pemerintah Amerika siap menjatuhkan secondary sanctions terhadap pihak yang masih membeli minyak Iran atau menyimpan dana terkait Iran di sistem perbankan mereka. Amerika Serikat meyakini langkah ini akan berdampak besar, khususnya terhadap China yang selama ini menjadi pembeli utama minyak Iran, menyerap lebih dari 80% ekspor minyak negara tersebut. Menurut Bessent, dengan adanya blokade maritim terhadap Iran, pembelian minyak oleh China diperkirakan akan terhenti sementara. Namun hingga kini, pihak Kedutaan Besar China di Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari strategi tekanan maksimum Washington terhadap Iran terkait program nuklir dan dukungannya terhadap kelompok militan di Timur Tengah. Selain itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 2 lusin individu, perusahaan, dan kapal yang terkait dengan infrastruktur transportasi minyak Iran. Sebagai catatan, blokade maritim Amerika Serikat terhadap Iran mulai diberlakukan pada awal pekan ini, memasuki minggu ke-7 konflik. Kebijakan ini diklaim telah menghentikan sepenuhnya aktivitas perdagangan laut Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya bisa update dari bursa global, bursa saham Wall Street yang menguat pada perdagangan di hari Rabu dengan indeks acuan S&P 500 dan juga Nasdaq yang mencatat rekor penutupan tertinggi didorong kinerja positif emiten serta optimisme terhadap kemajuan negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Pada perdagangan di hari Rabu, indeks S&P 500 menguat 0,8% ke posisi 7.022 dan indeks Nasdaq Composite yang melesat 1,6% ke level 24.016. Sedangkan Dow Jones Industrial Average yang ditutup melemah 0,15% ke level 48.463. Sementara itu dari bursa saham Eropa, pemirsa berakhir di zona merah seiring dengan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah serta evaluasi terhadap sejumlah laporan kinerja perusahaan. Stock 600 yang ditutup turun ya 0,43% ke level 617,27, FTSE 100 Inggris yang terkoreksi 0,47% ke posisi 10.559 dan CAC 40 Prancis yang terkoreksi 0,64% ke level 8.274. PT Raharja Energi Cepu Tbk tengah mengevaluasi rencana akuisisi beberapa aset migas di dalam maupun di luar negeri. Presiden Direktur PT Raharja Energi Cepu Tbk, Sumantri Suwarno mengatakan, apabila dalam evaluasi tersebut perseroan menemukan kecocokan parameter investasi, diharapkan dapat membuahkan 1 atau 2 perjanjian pembelian bersyarat. Dalam blueprint ekspansi perseroan dalam 1-3 tahun ke depan, perseroan akan lebih memprioritaskan ekspansi non-operating investment melalui akuisisi participating interest pada PSC berskala besar tanpa mengoperasikan aset. Dan berikutnya dalam jangka menengah 3-5 tahun setelah fase non-operating investment, perseroan akan bertransisi ke investasi operasional dengan mengakuisisi PI atau PI pada PSC berproduksi skala lebih kecil dan mulai mengelola serta mengoperasikan aset secara langsung. Terakhir dalam 6-10 tahun ke depan, perseroan akan melakukan ekspansi investasi operasional ke PSC dengan skala produksi yang lebih besar dan dalam jangka panjang perseroan menargetkan transformasi strategis dari yang saat ini hanya sebagai pemegang hak partisipasi menjadi operator independen di sektor hulu migas.